Indonesia dan MSCI sudah damai. Apa efeknya untuk investasi kita di bulan-bulan ke depan? Kita bahas bareng-bareng. Indonesia nggak jadi dipindah ke frontier market sama MSCI. Akhirnya lobby-lobby dari OJK, IDX, dan beberapa perubahan penting yang dilakukan bursa dan IDX membuat MSCI, oke, kita ngomong lebih jauh, kita nggak jadi pindahin IHSG ke frontier market. Ya kali kita disamain sama Burkina Faso ya, sama Bangladesh. Jelas beda dong. Tapi ada yang nggak enak. Status bursa kita di MSCI dinilai underweight. Artinya apa? Kalau underweight itu dana berpotensi digeser keluar. Dan sudah jelas saingan kita adalah Vietnam. Status Vietnam bergeser dari frontier market masuk ke emerging market di MSCI untuk pertama kalinya. Dan ini bikin capital inflow masuk ke bursa Vietnam cukup masif. Berarti ada dong negara-negara lain yang bobotnya dikurangi. Nah, underweight tadi yaitu bobot lu dikurangi, digeser ke negara-negara lain yang dibilang lebih berpotensi. Teman-teman tahu nggak bobot bursa kita di MSCI Global Emerging Market itu cuma 1,5 sampai 2,5% maksimum. Puncak-puncaknya kalau nggak salah di 2022-2023 itu bobot kita di MSCI itu 2,5%-an. Nah, tapi setelahnya 2024, 2025 bobotnya terus diturunin. Menurut hitung-hitungan saya bobot Indonesia di MSCI nggak nyampe 2%, satu besar lah. Dan dari yang segitu tuh masih akan dikurangi lagi. Bocor-bocorannya 7 sampai 15%. Kita ambil angka tengahnya kira-kira 9 sampai 10%. Berarti ada potensi ya 1 billion US dollar lah kemungkinan keluar dan digeser ke bursa lain yang lebih hot. Vietnam salah satunya. Dan saya cek sama teman-teman Korea saya yang sekuritasnya juga punya cabang di Korea. Betul. Semenjak diumumin tiba-tiba capital inflow di Vietnam tuh gede banget. Sebagai contoh, salah satu blue chip paling top di Vietnam tuh VinFast. Dan saham VinFast dalam seminggu terakhir sudah naik 12%. No wonder saham-saham big cap kita jatuh, pokoknya geser ke sana. Kalau teman-teman cek, banyak yang optimis, terutama saat FTSE ngeluarin berita bahwa Indonesia tidak jadi pindah ke frontier market. Nah, mereka juga berpikir bahwa MSCI akan melakukan hal yang sama. Dan sepertinya iya. Tapi teman-teman lihat, waktu FTSE ngeluarin pengumuman bahwa Indonesia tidak jadi bergeser ke frontier market, nggak banyak kan capital outflow yang balik. So, jangan terlalu euforia saat Indonesia diumumkan tetap sebagai konstituen di MSCI emerging market, tetapi weighted-nya dikurangi. Kira-kira 1 billion US dollar itu keluar. Kalau di rupiah kan kira-kira 14 sampai 17 T itu bakal tetap akan keluar. Kita ambil angka tengahnya lah, kira-kira 15 T. Kita cek year to date ya, dari 2 Januari sampai 17 April 2026 itu ada 38 triliun dana asing yang keluar dari capital market kita. Anggap yang balik cuma setengah. Setengahnya shifting dulu, belum balik sekarang. Setengah yang udah dicairkan ini, begitu MSCI bilang, kamu nggak jadi kita downgrade ke frontier market, tapi weighted-nya jadi kurangi. Sebagian dari dana-dana ini tetap harus balikan. Kira-kira mereka baliknya ke saham-saham yang mana? Itu yang perlu kita cari tahu. Menurut info yang saya dengar, kemungkinan besar sebagian dana asing yang tersisa itu akan balik ke saham-saham yang punya fundamental. So, big banks yang tertekan ada chance untuk sedikit rebound. BBCA, BMRI, BBRI, BBNI ya. Big Four ini ada chance untuk rebound. Plus beberapa perusahaan besar yang bergerak di sektor pertambangan. Ada 2 saham yang akan dikeluarkan dari MSCI Global Emerging Market dari Indonesia. Ini hampir 90% final teman-teman. Yang pertama brand, yang kedua DSSA. Tapi menurut bocoran akan ada 2 lagi yang masuk. 2 kemungkinan yang akan balik. Yang akan masuk itu Bumi dan Tins. Kalau teman-teman lihat dari pergerakan cara asing makan, kemungkinan besar rumor ini benar. Karena ada pergerakan yang cukup signifikan di saham Bumi dan saham Tins. Jadi kembali lagi di saat sulit fundamental yang berbicara. Mau tahu lebih lanjut? Sama-sama bahas di kolom komentar. Bye-bye.